Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Puspitasari. Saya dari Prodi Manajemen semester 5 Fakultas Ilmu dan Bisnis Sosial Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan video tentang manajemen kompensasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar mata kuliah manajemen kompensasi. Berikut penjelasannya. Manajemen kompensasi menurut para ahli. Yang pertama ada Ariandi tahun 2018. Kompensasi ialah seluruh imbalan yang diterima karyawan atas hasil kerja keras karyawan tersebut pada organisasi. Kompensasi bisa berupa fisik maupun non-fisik, serta harus dihitung dan diberikan kepada karyawan sesuai dengan pengorbanan yang telah diberikannya kepada organisasi atau perusahaan tempat ia bekerja. Yang kedua ada Hasibuan tahun 2017. Kompensasi merupakan semua pendapat yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Yang terakhir ada Hamali. Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam memanajemen sumber daya manusia. Kasus yang terjadi dalam hubungan kerja mengandung masalah kompensasi dan berbagai segi yang terkait. Tujuan dari pemberian kompensasi. Yang pertama, ada menghargai prestasi kerja. Yang kedua, memenuhi peraturan. Ketiga, menjamin keadilan gaji. Keempat, ada memperoleh karyawan yang bermutu. Dan yang terakhir, ada mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan. Berikut beberapa manfaat memberikan kompensasi ke karyawan. Yang pertama, ada mempertahankan karyawan yang berprestasi. Yang kedua, ada memicu perubahan sikap yang positif. Dan yang ketiga, ada mendapatkan karyawan yang berkualitas. Bentuk-bentuk manajemen kompensasi. Yang pertama, ada upah atau gaji karyawan. Yang kedua, ada insentif khusus untuk karyawan. Yang ketiga, ada tunjangan perusahaan untuk karyawan. Dan yang terakhir, ada fasilitas untuk karyawan. Dampak-dampak pemberian kompensasi. Yang pertama, ada membuat karyawan terpacu terus berprestasi dan bekerja dengan giat. Yang kedua, ada memudahkan proses administrasi dan aspek hukum yang ada. Yang ketiga, bisa menjadi daya tarik bagi para pencari kerja. Dan yang terakhir, membuat citra perusahaan tampak lebih baik dibandingkan kompetitor. Asas-asas manajemen kompensasi. Yang pertama ada asas adil. Asas adil harus menjadi dasar penilaian, perlakuan, dan pemberian hadiah atau hukuman bagi setiap karyawan. Dengan asas adil akan tercipta suasana kerjasama yang baik, semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan akan lebih baik. Dan yang kedua ada asas layak dan wajar. Kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolak ukur layak adalah relatif. Penetapan besarnya kompensasi didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsisten yang berlaku. Harapan karyawan terhadap kompensasi. Menurut Schuyler dan Jackson tahun 1999, biasanya orang akan membandingkan besarnya kompensasi yang diterimanya dengan jumlah yang mereka yakini semestinya mereka terima. Mereka akan puas apabila tingkat kompensasi yang semestinya sebanding dengan tingkat kompensasi yang aktual, atau tidak puas apabila tingkat kompensasi aktual lebih kecil daripada tingkat kompensasi yang semestinya. Mengenai harapan, dapat dikatakan bahwa setiap karyawan dalam pikirannya sudah mempunyai gambaran atau mungkin bahkan keputusan tentang jumlah kompensasi yang layak diterimanya berdasarkan pertimbangan pendidikan, pengetahuan, keterampilan, sifat pekerjaan, besarnya tanggung jawab, dan besarnya wewenang. Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kepuasan akan tercapai apabila pemberian kompensasi yang dirasakan adil dan sesuai dengan harapan karyawan. Jadi, jika perusahaan ingin menarik karyawan baru dan mempertahankan karyawan yang potensial dan mempunyai keterampilan, maka kompensasi yang ditawarkan seharusnya kurang lebih sama dengan karyawan lainnya dalam perusahaan yang setara. Dengan kata lain, ada keadilan eksternal. Kesimpulannya,
Bagi perusahaan, karyawan adalah salah satu sumber daya yang amat dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebaliknya, bagi karyawan yang mempunyai berbagai macam kebutuhan, perusahaan juga merupakan salah satu tempat yang dapat memuaskan kebutuhannya. Kompensasi merupakan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas jasanya dalam melakukan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Ada dua hal yang perlu diingat oleh perusahaan dalam pemberian kompensasi. Yang pertama, yaitu kompensasi yang diberikan harus dapat dirasakan adil oleh karyawan. Dan yang kedua, besarnya kompensasi tidak jauh berbeda dengan yang diharapkan oleh karyawan. Apabila dua hal ini dapat dipenuhi, maka karyawan akan merasa puas. Kepuasan akan memicu karyawan untuk terus meningkatkan kinerjanya, sehingga tujuan perusahaan maupun kebutuhan karyawan akan tercapai secara bersama. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua.